Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam perenungan kita, di mana firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada umumnya manusia atau seseorang menganggap bahwa ia berhasil ketika apa yang diinginkannya tercapai. Sedangkan ketika keinginannya atau apa yang dirindukannya tidak tercapai, seseorang menganggap bahwa dirinya gagal. Sehingga banyak orang ketika keinginannya tidak tercapai, terwujud, begitu dengan mudahnya menyalahkan Tuhan, begitu mudahnya menganggap bahwa Tuhan tidak menolong, begitu mudahnya orang menganggap bahwa Tuhan tidak menyertai di dalam hidup, sehingga apa yang diinginkannya gagal atau apa yang diinginkannya tidak tercapai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kisah hidup Yeremia. Nabi Yeremia salah satu nabi yang begitu luar biasa menurut saya, dan sejauh apa yang menjadi pemahaman saya, Yeremia memiliki teladan hidup yang begitu luar biasa. Saudaraku yang terkasih, Yeremia adalah salah satu nabi yang tergolong dalam nabi besar. Dia menuliskan kitabnya dalam 52 pasal dan ditambah lagi dengan 5 pasal dalam kitab Ratapan. Bagaimana Yeremia menceritakan hidupnya selama pelayanannya. Yeremia melayani selama kurang lebih 40 tahun dan dia hidup pada masa 5 raja yang ada di Israel, mulai dari Raja Yosia, Yoahaz, Yoyakim, dan Yoyakin sampai pada yang terakhir Zedekia. Kurang lebih 40 tahun. Sehingga kalau kita mengingat masa dan pelayanan Yeremia adalah salah satu nabi yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, yang menarik adalah dari kitab Yeremia atau dari kisah hidup Yeremia, selama 40 tahun pelayanannya di tengah-tengah bangsa Israel sama sekali tidak menunjukkan upaya atau sikap untuk bertobat. Bangsa Israel memilih untuk tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga singkat cerita, Israel akan dihukum oleh Tuhan. Tak satu pun dari orang Israel percaya kepada firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ketika pada masa-masa pelayanannya di Israel. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang memperoleh beban begitu meremukkan hidup. Nabi Yeremia dengan kesungguhannya yang begitu mendalam, dengan penderitaan yang tak henti-hentinya, bahkan dia begitu semangat tidak pernah menyerah di dalam pemberitaan amanat Allah. Dia tidak takut memberitakan kebenaran Allah, bahkan doanya, syafaatnya tanpa kenal lelah di hadapan Allah bagi bangsa, bagi orang-orang senegerinya. Tetapi saudara, menjadi sebuah tragedi besar kesetiaan, upaya dan harapan Nabi Yeremia. Dia berkata, dia melayani, dia menyampaikan kebenaran itu di tengah bangsa yang telinganya tuli, di tengah bangsa yang tidak mengharapkan Tuhan, bahkan tidak mempercayai Tuhan, di tengah-tengah kemurtatan bangsa yang menduakan Allah. Dan kasih Yeremia terhadap bangsanya, kepedulian, bahkan kebenaran firman Allah yang disampaikan pada bangsanya terbalaskan dengan kebencian, terbalaskan dengan penolakan, terbalaskan dengan upaya pembunuhan oleh bangsanya terhadap Yeremia. Secara manusia, Yeremia gagal ketika dia tidak mampu, tidak berhasil membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat dari sudut pandang yang lain. Tuhan melihat keberhasilan Yeremia bukan dari hasil apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya, tetapi justru hasil dari proses panjang kehidupannya, sehingga Yeremia layak dan patut diakui, dianggap sebagai seorang nabi yang begitu luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Yeremia?
Yang pertama saudara, kalau kita melihat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7 ayat 16, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Saudara, Yeremia tetap berdoa dengan sangat setia. Bahkan kalau kita melihat saudaraku, di dalam dalam pasal yang ke-11, di dalam pasal yang ke-11 ayat 14 di sana dikatakan demikian. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Tertulis juga di dalam pasal yang ke-14. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masa di mana Nabi Yeremia melayani adalah masa yang penuh dengan pergumulan yang berat. Bahkan sepanjang hidupnya, sepanjang pelayanannya, Yeremia berada dalam situasi yang sangat-sangat tidak enak, sangat-sangat tidak menguntungkan bagi dia sebagai seorang nabi. Bangsanya menolak Allah, bangsanya tidak peduli dengan keberadaan, kekuatan, dan kekuasaan Allah. Bangsanya memilih pertolongan dari bangsa-bangsa lain. Bahkan Yeremia menerima ancaman dari teman-temannya, menerima penolakan dari teman-temannya. Hatinya tercabik-cabik, hatinya terluka oleh karena apa? Kelakuan bangsanya, sedangkan dia begitu mengasihi bangsanya. Tetapi saudara, Yeremia menunjukkan kesetiaannya yang begitu luar biasa. Ayat yang telah saya baca tadi menunjukkan bagaimana Yeremia berdoa bagi bangsanya. Yeremia memohon pada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan pada bangsanya. Tetapi yang menarik saudaraku, Tuhan dengan jelas mengatakan di sana bahwa janganlah kamu berdoa untuk bangsamu. Kenapa? Karena bangsamu akan aku hukum. Dan bahkan Yeremia berdoa berkali-kali dan Tuhan mengingatkan Yeremia bahwa Yeremia sudahlah, nggak usah berdoa untuk bangsamu, karena aku pasti akan menghukum. Saudaraku, tapi yang menarik saudara, kesetiaan Yeremia di dalam doa menjadi sebuah teladan hidup bagi kita semua. Ya, Yeremia tetap berdoa meski dia telah tahu bahwa bangsanya akan dihukum. Ini menarik. Yeremia tetap berdoa meskipun dia tahu bahwa usahanya itu tidak akan berhasil. Yeremia tetap berdoa meskipun Tuhan sudah memberitahukan bahwa bangsanya akan dibuang, bangsanya akan dihancurkan. Tetapi Yeremia terus-menerus tetap berdoa memohon pada Allah. Dan saya melihat bahwa kesetiaan Yeremia yang begitu luar biasa memberkati saya dan memberkati saudara, memberkati kita semua. Ya. Banyak orang menganggap keberhasilan ketika apa yang diinginkannya terwujud. Tetapi Yeremia menghadapi situasi di mana dia rindu bangsanya dipulihkan, dia rindu bangsanya diubahkan, dia rindu bangsanya menerima kasih dan kemurahan Tuhan, dia rindu bangsanya berbalik kepada kebenaran Allah. Tetapi bangsanya tidak berbalik sehingga Tuhan menghukum. Meskipun Yeremia tahu bahwa bangsanya akan dihukum oleh Allah, tetapi Yeremia tetap berdoa. Yeremia tetap berdoa di tengah-tengah kegagalannya. Yeremia tetap berdoa di tengah-tengah ketidakmampuannya. Yeremia tetap berdoa meskipun dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia hadapi tidak mungkin. Yeremia tetap berdoa. Bahkan ketika dia tahu bahwa hasilnya gagal. Bahkan ketika dia tahu hasilnya, usahanya tidak mungkin dapat merubah apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Dan inilah letak keberhasilan Yeremia sebagai seorang nabi. Inilah letak keistimewaan Yeremia sebagai seorang nabi. Dia gagal mencapai atau menerima hasil yang baik dari apa yang diusahakan atas bangsanya. Tetapi Yeremia tidak pernah gagal
sebagai pribadi yang terus berproses mengasihi Tuhan, kesetiaannya yang luar biasa. Yang kedua saudara, apa yang dilakukan oleh Yeremia yang pertama adalah kesetiaannya yang luar biasa, dan yang kedua adalah ketaatannya. Kita membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 sampai 9. Firman Tuhan di sana dikatakan demikian. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung di dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan Yeremia begitu luar biasa. Taat di dalam tugas kenabiannya. Ya. Ada keluh kesah yang dialami oleh Yeremia. Iya, sebagai manusia ada keluh kesah. Ya. Di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengerjakan tugas dan panggilan, Yeremia ada keluh kesah dalam hidupnya. Ya. Kalau kita melihat saudaraku, ayat 7 dan ayat 8 begitu menarik saudara. Perasaan Yeremia diungkapkan di sana bahwa Tuhan, engkau sudah membujuk aku. Aku enggak bisa menolak bujukanmu. Aku enggak bisa menolak tugas yang kau berikan kepadaku. Ya. Engkau terlalu kuat untuk aku tolak. Engkau terlalu besar untuk aku tolak. Ya. Tetapi ketika aku meresponi panggilanku, ketika aku melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, justru yang aku terima adalah olok-olok dari orang di sekitarku. Yang aku rasakan adalah penolakan dari orang di sekitarku. Ada amarah yang begitu enggak enak yang boleh dirasakan oleh Yeremia pada saat itu. Tuhan, ketika aku meresponi melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, cemooh yang boleh aku rasakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi yang menarik saudaraku, di dalam ayat 9 di sana dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia. Ketika Yeremia sedang berpikir tidak lagi mau mengingat perintah Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Penderitaan dan cemooh yang begitu berat yang dirasakan oleh Yeremia, dan namun Yeremia tahu dan sadar bahwa ada kuasa dan kasih, ada cinta Allah yang jauh lebih besar di dalam hidupnya, yang dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa lagi menahan. Memang benar dia sakit, memang benar dia dicemooh, memang benar berat yang dirasakan, tetapi kasih dan cinta Allah begitu jauh lebih besar yang dialami oleh Yeremia, sehingga itu tidak mampu untuk menahan dirinya untuk tidak berkata-kata akan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang manusia, Yeremia tentu mengeluh, dan itu manusiawi. Sebagai seorang manusia, Yeremia begitu merasakan kesedihan, itu manusiawi. Terkadang kita juga merasa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita keluhkan, ada banyak hal yang mungkin merasa berat di dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, Yeremia menunjukkan ketaatannya sebagai seorang nabi. Yeremia sempat merajuk, Yeremia sempat marah dengan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yeremia pasal yang ke-15 saudaraku, Yeremia pasal yang ke-15 ayat 10 di sana dikatakan, ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela
musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Ayat 17, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang sedang bersendau gurau. Karena tekanan tanganmu aku tunduk sendirian, sebab engkau tidak menemui aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Yeremia begitu mengeluhkan apa yang dialami oleh hidupnya. Yeremia mengatakan, Tuhan, gak pernah aku beria-ria bertemu dengan teman-temanku, aku bersenang-senang dengan teman-temanku, gak pernah Tuhan. Tuhan, mengapa penderitaan yang tak berkesudahan boleh aku alami? Lukaku sangat payah. Yeremia protes sama Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, Tuhan, engkau seperti sungai yang curang. Bayangkan, Tuhan diibaratkan oleh Yeremia sebagai sebuah sungai yang curang. Yeremia mengatakan, Tuhan, engkau seperti air yang tidak dapat dipercaya. Sebegitu kecewa dan luka hati yang dialami oleh Yeremia. Tetapi saudaraku, Yeremia mengakhiri itu semua bukan dengan keluh kesah. Dia tidak menghabiskan hidupnya dengan keluh kesah, tetapi berujung pada sebuah pengakuan bahwa lebih dari segalanya yang aku rasakan, ada kasih yang jauh lebih besar dalam hidupku. Ada yang menyala-nyala dalam hatiku dan aku tidak bisa menolaknya, yaitu kasih, cinta, dan kemurahan Tuhan di dalam hidupku. Sehingga dia tetap taat melakukan tugasnya, tetap taat menjalani hidupnya, dia tetap taat melanjutkan perjuangannya sebagai seorang nabi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia menunjukkan kapasitas hidupnya. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang dilakukan Yeremia, yang pertama adalah kesetiaannya, kedua adalah ketaatannya, dan yang ketiga adalah keteguhan hatinya. Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan di sana, Yeremia pasal 26 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan di sana demikian. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Saudara, ini adalah kutipan Yeremia ketika dia sedang menyampaikan firman Tuhan pada tua-tua bangsa dan penduduk bangsa Israel pada saat itu. Ya. Pesan ini pesan yang daripada Allah. Dan ini menunjukkan keberadaan Yeremia bahwa ada banyak orang-orang yang tidak setuju, yang menolak keberadaan Yeremia. Bahkan ada nabi-nabi palsu yang mengatakan mengatasnamakan Tuhan, sedangkan mereka menyampaikan berita bohong dan tidak daripada Tuhan. Ya, supaya mereka mendapat pengasihan dari raja, supaya mereka bisa diterima dan dicintai di tengah-tengah bangsanya. Ada Uria, Nabi Uria begitu dia menyampaikan kabar-kabar yang tidak benar. Ada juga kita nanti melihat ada Nabi Hanaya yang begitu berjuang keras menentang Yeremia dan perkataan-perkataannya. Pada masa itu saudara, Yeremia sebagai satu-satunya nabi, satu-satunya utusan Allah yang selalu bertentangan dengan raja, bertentangan dengan orang Israel, bahkan bertentangan dengan nabi-nabi palsu yang lainnya. Keadaan Yeremia terdesak, keadaan Yeremia tidak baik. Yeremia mau dibunuh kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 26 ayat 15 yang kita baca. Yeremia bahkan pernah dikurung di dalam ruang air. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-37 ayat 11 sampai 16. Yeremia ditahan di dalam penjara. Bahkan Yeremia dilemparkan ke dalam sumur, dibuang. Berbagai macam hal dialami oleh Yeremia. Dan Yeremia menjadi nabi yang sangat tidak diinginkan oleh bangsanya. Tetapi saudara, apakah Yeremia menyerah? Tidak. Yeremia memilih untuk dia tetap mengikut Tuhan. Di tengah bangsanya yang menolak Allah, dia tetap teguh mengikut Tuhan. Meski dia sendiri, meski bangsanya tidak percaya pada Allah, tetapi Yeremia tetap teguh pada panggilan, pada pilihannya untuk setia kepada Tuhan.
Yeremia bisa saja memilih untuk tidak setia. Yeremia bisa saja memilih untuk sama seperti para nabi-nabi yang lain. Tetapi Yeremia memilih teguh. Yeremia di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penolakan, di tengah-tengah ancaman pembunuhan, di tengah-tengah getir pahit di dalam hidupnya, di tengah-tengah kegagalan membawa Israel kembali pada Allah, Yeremia tetap teguh berpegang pada iman dan pengharapannya, tidak menjadikan dia berhenti untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai seorang nabi, Yeremia gagal membawa bangsanya kembali pada Allah. Tetapi sebagai seorang nabi, dia tidak pernah gagal menjalankan tugas kenabiannya. Harapannya atas Israel tak tercapai, tetapi proses hidupnya membawa dia begitu mengenal Tuhan. Banyak orang terburu-buru dengan hasil dan ingin segera mencapai sesuatu yang ingin diusahakannya. Tetapi sesungguhnya apapun yang kita lakukan adalah proses langkah untuk kita semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Ada seorang sahabat menuliskan bahwa perjalanan seringkali lebih menyenangkan dibanding tempat tujuan. Proses lebih berharga daripada hasil. Hasil adalah hal yang kita selalu inginkan, tetapi proses pengenalan akan Tuhan adalah kerinduan Allah untuk setiap kita. Semakin hari menjalani hari, semakin mengenal Tuhan. Kegagalan dan keberhasilan kita tidak ditentukan dari apa yang kita capai, tetapi keberhasilan kita ditentukan dari ketika kita mengenal Allah, kita mengerti maunya Tuhan, kita meresponinya, dan kita mengerjakannya setia sampai menyelesaikannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.